Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Syafatudana. Kali ini kita akan mengulas peran dan fungsi kepemimpinan ya. Nah, di peran dan fungsi kepemimpinan ini nanti ada 5 ya, 5 dari peran dan fungsi kepemimpinan, dan kita ulas satu persatu ya. Oke. Nah, ini ada fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Nah, di fungsi instruktif, ya, pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan ya, yang menentukan apa terkait dengan dari isi perintah, lalu bagaimana cara mengerjakan perintah, lalu kapan memulai ya, atau melaporkan atau melaksanakan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah tersebut agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Ya, jadi memang secara konkret dan jelas fungsi instruktif ini harus dimiliki oleh pemimpin karena memang dibutuhkan secara keorganisasian gitu ya, tadi terkait dengan bagaimana isi perintahnya seperti apa, cara mengerjakan seperti apa begitu ya. Jadi itu memang menjadi hal yang jelas ya, sehingga nanti pada saat proses pelaksanaan kegiatan atau agenda-agenda acara itu tersusun rapi dan baik ya, seperti itu. Jadi memang lagi-lagi pemimpin harus memiliki fungsi instruktif ya. Nah, yang kedua itu adalah fungsi konsultatif. Nah, di mana fungsi konsultatif ini adalah sebagai komunikasi dua arah ya. Nah, biasanya digunakan ketika pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan ya, yang memerlukan bahan pertimbangan dan konsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi memang dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada, data-data baik data kuantitatif atau data kualitatif itu dibutuhkan oleh pemimpin dari para staff-staffnya ya gitu ya, dengan realita fakta di lapangan yang terjadi seperti apa, sehingga nanti pengambilan keputusan yang diambil oleh pemimpin ini lebih komprehensif gitu ya, jadi melihat berbagai sisi sudut pandang begitu, sehingga nanti keputusan yang diambil terkait penyelesaian masalah itu akan lebih menyelesaikan gitu ya, bukan justru akan menimbulkan masalah. Nah, disitulah pentingnya fungsi konsultatif ini menjadi hal yang harus dimiliki atau yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin agar di dalam kepemimpinannya atau memimpin lembaga menjadi sukses begitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah fungsi partisipasi. Nah, di fungsi partisipasi ini, dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin itu berusaha ya mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya gitu. Jadi memantik ya, memicu orang-orang yang ada di barisannya gitu ya, untuk berusaha aktif melakukan tupoksinya dengan baik gitu ya, sehingga memang nanti dalam rangka pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya itu akan terlaksana dengan baik gitu ya. Nah, sehingga nanti diharapkan juga setiap kelompok itu memperoleh kesempatan dalam rangka berpartisipasi melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing. Jadi memang ya tentu ya di partisipasi ini harus benar-benar juga dilakukan dan dimiliki oleh pemimpin. Jadi bukannya sekedar perintah saja, tetapi butuh melakukan partisipasi sehingga nanti para stafnya di situ akan tergerak untuk melakukan tugas pokok dan fungsi yang memang sudah ditetapkan sedari awal begitu ya. Nah, selanjutnya fungsi delegasi.
Nah, di fungsi delegasi ini, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan ya. Sebenarnya ini juga merupakan kepercayaan ya, kepercayaan seseorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dan dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab ya. Nah, ini juga sebenarnya fungsi delegasi ini boleh dikatakan bisa dilakukan ya untuk mempermudah proses pelaksanaan agenda atau kegiatan. Jadi ketika misalkan pemimpin sedang ada kegiatan lain ya dan mengharuskan ada di tempat yang satu, misalkan ada 2 tempat yang harus dikunjungi, maka pendelegasian ini menjadi sebuah solusi. Dan lagi-lagi pendelegasian ini juga menjadi hal yang penting karena pemimpin mendelegasikan ini bukan hanya sekedar mendelegasikan, tetapi juga melihat siapa yang didelegasikan. Apakah dia ketika didelegasikan itu mengerti dan paham terkait dengan tugasnya yang diberikan oleh pemimpin atau tidak. Nah, maka itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan gitu. Tidak hanya sekedar delegasi gitu ya, tapi perlu dilihat juga siapa orangnya gitu, apakah mampu gitu, apakah bisa begitu, sehingga tepat sasaran dalam proses tujuan pendelegasian dari wewenang yang diberikan oleh pemimpin. Nah, selanjutnya adalah fungsi pengendalian. Nah, fungsi pengendalian ini tentu sejatinya pemimpin itu mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif. Jadi sehingga nanti memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Nah, tentu dalam melaksanakan fungsi pengendalian ya, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Jadi memang tentu di dalam proses berjalannya sebuah organisasi, kegiatan bimbingan ya, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan itu menjadi hal yang penting, terutama di pengawasannya. Setelah melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan selanjutnya di pengawasan. Di pengawasan ini menjadi hal yang sangat amat penting karena proses-proses dari bimbingan, pengarahan, dan koordinasi itu ketika tidak diberikan pengawasan atau tidak ada pengawasan dari pemimpin, maka boleh jadi proses yang sudah direncanakan atau yang sudah dilakukan itu tidak berjalan dengan baik gitu ya. Jadi itu juga yang harus diperhatikan. Jadi pengawasan ini benar-benar penting dilakukan oleh pemimpin dalam rangka sebagai fungsi pengendalian. Karena terkadang biasanya ketika tidak ada sosok pemimpin di dalam proses organisasi gitu ya. Nah, itu akan menjadi peluang ya, peluang para staf dan individu yang ada di bawahnya itu melakukan hal yang tidak sesuai dengan tupoksinya yang sudah diberikan, begitu ya. Jadi itu menjadi hal yang harus diperhatikan ya. Dan semoga 5 instruksi ini menjadi tambahan ya, tambahan wawasan terkait dengan keilmuan tentang kepemimpinan ya. Baik itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.